Haleluya, puji Tuhan. Siap kita untuk beribadah pada saat sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa kami yang baik dalam surga. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada di dalam bulan yang ke-7 Tuhan. Bulan Juli kami bersyukur. Sekalipun ada banyak hal yang harus kami lalui, tetapi hari ini kami boleh ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami mau bersyukur. Di dalam ibadah kami tahu ada yang Tuhan kerjakan bagi kami pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan. Hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan kita. Allah yang luar biasa. Sekarang beribadah.
Sungguh Tuhan, kami merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami, melewati musim-musim hidup kami, melewati apapun, bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun, kami selalu dapat merasakan kasih Tuhan ada menyertai kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh menikmati semua pemeliharaan Tuhan, kami boleh menikmati kekuatan, kami boleh menikmati berkat-Mu, kami boleh menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan suara Tuhan untuk menguatkan kami. Kami memerlukan firman-Mu menuntun kami, berbicara kepada kami pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah urapan Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur pada saat ini untuk waktu yang Tuhan beri kepada kita. Ya, kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli, saudara-saudara. Dan walaupun ada banyak kesulitan-kesulitan, tetapi kita bersyukur karena Tuhan itu begitu setia dalam hidup kita. Saya mengajak saudara melihat dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, mulai ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30. Judul perikopnya, Lembaga Alkitab memberi judul dengan Pertempuran Dekat Kota Afek. Saya baca, saudara-saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-23. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengar usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke kota Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Ayat 30, orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara bisa melihat dan belajar tentang agama-agama di dalam dunia ini, khususnya mereka-mereka yang tidak mengenal Allah yang benar, biasanya saudara-saudaraku mereka memiliki konsep tersendiri tentang pribadi Allah. Mereka yang percaya dengan politeisme, saudara-saudara, ya, yang percaya kepada banyak dewa,
maka kita akan melihat bahwa dewa-dewa mereka itu sangat terbatas. Terbatasnya di mana, saudara-saudara? Kalau kita perhatikan tentang politeisme yang percaya banyak dewa itu, maka setiap dewa itu punya tempat khusus dan punya tugas khusus, punya daerah khusus. Jadi satu dewa tidak akan bisa dia ada berkuasa di udara, kemudian juga ia berkuasa di darat, tidak, saudara-saudara. Dan itu sebabnya kalau kita perhatikan bahwa dewa-dewa mereka itu sangat banyak. Ya, ada yang disebut dengan dewa berkat, ada dewa perang, ada dewa perdamaian, ada dewa kesuburan, ada dewa laut, dewa bumi, dan dewa langit, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, yang menarik adalah bahwa setiap dewa-dewa itu punya kekuasaan tersendiri. Jadi dewa yang ada di langit, saudara-saudara, dia hanya berperan di langit. Kalau orang itu perlu pertolongan di bumi, maka dia akan panggil dewa yang lain, yaitu dewa bumi. Jadi seperti itulah, saudara-saudaraku, orang-orang yang menyembah dengan paham politeisme. Mereka percaya kepada banyak dewa. Jadi dewa-dewa itu punya tempat, punya tugas khusus dan sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ketika Tuhan menghukum Mesir dengan 10 tulah, sebenarnya juga itu adalah bentuk penghukuman Allah kepada dewa-dewa Mesir pada waktu itu. Karena mereka percaya tentang, misalnya kalau saudara perhatikan ketika Tuhan menghukum tanah Mesir dengan katak. Kenapa Tuhan turun hukum mereka dengan muncul katak-katak pada waktu itu? Karena katak ini adalah salah satu dewa orang Mesir. Jadi mereka tidak pernah membunuh katak, saudara-saudara. Tetapi dengan munculnya katak-katak di seluruh Mesir, kemanapun bangsa bangsa Mesir pada waktu itu berjalan, mau tidak mau mereka harus injak, mereka harus bunuh. Jadi 10 tulah ini juga adalah bentuk penghukuman kepada dewa, banyak dewa pada waktu itu di Mesir. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kepada kita yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Yesus, bahwa pemahaman kita tentang Tuhan kita itu sangat berbeda. Di mana perbedaannya, saudara-saudara? Karena kita menyembah satu Allah, satu pribadi, yang dimanapun dia bisa berkuasa. Dia berkuasa di langit, dia berkuasa di bumi, dia berkuasa di bawah bumi. Ketika kita perlu kekuatan, kita datang kepada Yesus. Ketika kita perlu kesembuhan, kita datang kepada Yesus. Ketika kita perlu kedamaian sejahtera dalam hidup kita, kita datang kepada Yesus. Yesus cukup untuk semua kebutuhan kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan ini, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada perikop pembacaan kita ini, kita akan melihat bahwa orang Aram ini berpikir bahwa Allah orang Israel ini hanya berkuasa di satu tempat tertentu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, itu sebabnya di dalam ayat 23. Coba Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca sekali lagi. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan begini, pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, dalam terjemahan lain dipakai kata dataran rendah, maka mereka berkata, pastilah kita lebih kuat dari mereka. Jadi orang Aram ini punya pemahaman bahwa Allah Israel itu hanya berkuasa di gunung. Kalau di lembah atau di tanah rata, Allah Israel itu tidak berkuasa. Sebabnya mereka berkata, kita pancing mereka supaya terjadi peperangan di lembah, di tanah rata ini. Kalau peperangan di tanah rata ini
kita akan lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seandainya saudara, ya saya dorong saudara untuk membaca pasal yang ke-20 ini mulai dari ayat pertama sampai selesai untuk mengetahui kisah ini secara utuh. Kalau membaca ayat-ayat yang kita baca tadi, ayat 23 sampai ayat yang ke-30, ini sebenarnya adalah peperangan yang kedua. Peperangan pertama itu ada di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Pada peperangan yang pertama, saudara-saudara, raja orang Aram, tentara orang Aram, pasukan orang Aram sudah pasang strategi, saudara-saudara. Mereka sudah pikirkan sebagaimana supaya mereka pasti akan menang. Mereka sudah persiapkan sedemikian rupa, kalau peperangan melawan orang Israel, mereka pasti akan menang. Tetapi kalau saudara baca mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-22, saudara akan menemukan walaupun tentara orang Aram ini sudah mengatur strategi, mereka mempersiapkan tentara yang terbaik dengan pasukan kuda yang terkuat, ternyata mereka bisa dikalahkan oleh orang Israel. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi dari ayat 23 sampai ayat 30, akhirnya mereka coba ubah strateginya. Tidak seperti yang pertama. Kalau yang pertama mereka kalah, sekarang kita rubah. Merubahnya itu apa? Mereka katakan kita pancing orang-orang Israel itu supaya kita akan berperang di lembah, di tanah rata. Seperti yang saya katakan tadi, karena orang Aram ini punya pemahaman bahwa Allah orang Israel itu hanya berkuasa, hanya memberikan kemenangan kalau ada di atas gunung. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah bangsa Israel adalah juga Allah kita. Allah yang berkuasa, baik di tempat yang tinggi, di gunung, maupun di dataran atau di lembah sekalipun. Dia Allah yang berkuasa, dia tidak berubah. Di dalam ayat-ayat yang kita lihat ini, saudara-saudara, coba kita renungkan kenapa mereka berkata bahwa Allah orang Israel itu adalah Allah gunung. Apa maksudnya gunung, saudara-saudara? Ya, saya sering katakan begini, ketika kita membaca Alkitab, seringkali kita kehilangan makna yang sesungguhnya, karena ketika kita baca Alkitab itu kita lihat dalam konteks budaya kita atau dalam konteks daerah kita. Alkitab ditulis dengan konteks Palestina, saudara-saudaraku, tanah Israel. Jadi kalau disebutkan gunung di sana, pastilah itu sangat berbeda dalam pemahaman kita dengan gunung di Indonesia. Kalau gunung di sana itu sangat-sangat spesial, saudaraku. Saya katakan sering kali kita ketika kita membaca Alkitab itu kehilangan makna kita karena kita melihat dalam pandangan kita, dalam konteks daerah kita, dalam konteks budaya kita. Saya kasih contoh misalnya begini, saudara-saudara, seperti rusa rindu sungaimu. Mungkin kalau di daerah kita dengar seperti rusa rindu sungaimu, biasa sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena setiap kita melangkah, kita melihat sungai. Apa istimewanya sungai bagi kita, saudara-saudara? Tetapi dalam konteks Timur Tengah, saudara, sungai itu sangat-sangat penting. Seperti itu juga ketika kita bicara gunung, ketika tentara orang Aram ini berkata bahwa Allah mereka adalah Allah gunung, maka saya bisa mengertikan, saudara-saudaraku, bahwa gunung itu adalah tempat atau keadaan yang enak, nyaman, sejuk, dan indah.
Jadi tentara orang Aram ini berkata, Allah orang Israel itu hanya berkuasa di tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang nyaman. Lalu apa artinya lembah? Lembah itu adalah sebuah gambaran tempat yang susah, tidak menyenangkan. Mereka berkata, kalau di tempat yang susah, di tempat yang tidak menyenangkan, Allah mereka itu tidak berkuasa. Saya berharap setiap kita, siapapun Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mau di dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, sekalipun bahkan dalam keadaan yang susah sangat terjepit. Dengarkan baik-baik, engkau harus tetap percaya Allah tetap berkuasa. Dia tidak berubah, saudara-saudara. Mau di atas gunung, bahkan di dalam lembah sekalipun, Allah kita adalah tetap Allah yang berkuasa. Jangan punya pemahaman seperti tentara orang Aram yang berkata bahwa Allah itu berkuasa hanya di gunung, tetapi di lembah dia tidak berkuasa. Allah sanggup menolong umatnya di mana saja, tidak terikat di suatu tempat. Baik ketika segala berjalan baik lancar, tetapi juga ketika engkau tertekan, depresi, atau susah sekalipun, Tuhan tetap berkuasa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Ia adalah Allah yang tidak tergantung kepada tempat. Dia Allah yang tidak tergantung dengan situasi dan kondisi tertentu. Dia tetap Allah yang berdaulat. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang mengasihi kita. Ia adalah Allah yang berkuasa atas segala macam segi kehidupan kita. Mulai dari kita mengalami duka cita sampai yang paling bersuka cita, Dia tetap Allah yang berdaulat. Nah, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saya mengajak pada saat ini untuk melihat, ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi tolong perhatikan, Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa di gunung. Dia juga Allah yang berkuasa di dalam lembah. Di dalam kehidupan kita akan tidak mau pasti akan menghadapi yang namanya lembah-lembah, saudara-saudara. Tidak selamanya di tempat di atas gunung, di tempat yang sejuk, di tempat yang nyaman. Ada masa dalam kehidupan kita tidak di mana kita akan mengalami yang namanya lembah. Yang saya katakan tadi adalah tempat yang tidak nyaman, tempat yang mungkin kita membuat kita tertekan. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan juga berkuasa dalam segala situasi. Saya ingin tunjukkan kepada saudara, dalam kehidupan kita ini, mau tidak mau memang kita ada waktu kita ada di dalam lembah. Tapi ingat, Ia juga berkuasa di sana. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 23, 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-13. Kita akan melihat di sini ada satu lembah yang dilewati oleh Daud, yang mungkin juga dalam hidup kita melewatinya, saudara-saudara. Tetapi ingat, ketika kita ada di dalam lembah sekalipun, Yesus ada di sana. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayatnya yang ke-13. Yuk kita akan baca bersama-sama. Saudara yang bisa membuka Alkitab, atau saudara bisa dilihat di handphone saudara. 2 Samuel pasal 23 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim.
Jadi saudara-saudaraku perhatikan, di sini kita menemukan sebuah lembah yang disebut dengan lembah Refaim. Apa maksudnya? Pada waktu itu saudara, Daud dengan pasukannya berhadapan, ya, bahwa mereka ada di Gua Adulam, tetapi orang Filistin itu berkemah di lembah Refaim. Ya, jadi lembah Refaim ini adalah tempat berkumpulnya orang Filistin. Lembah Refaim adalah sebuah tempat di mana pada waktu itu tempat berkumpulnya orang-orang Filistin. Di dalam kamus Alkitab, lembah Refaim ini disebut dengan The Valley of Giant, lembah raksasa. Jadi lembah Refaim ini adalah lembah raksasa. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ternyata orang Filistin ini tidak hanya punya satu raksasa. Bukan hanya satu Goliat, saudara-saudara. Ada raksasa-raksasa yang lain. Dan Daud harus berhadapan dengan raksasa-raksasa yang lain itu karena orang Filistin ini berkemah di lembah Refaim. Kalau saya bawa saudara untuk mengingat peristiwa tentang peperangan antara orang Israel dengan orang Filistin di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, saudara akan menemukan di dalam kisah itu, untuk menghadapi satu Goliat saja seluruh bangsa Israel itu sudah ketakutan. Tetapi sekarang di lembah Refaim ini berkumpul orang-orang Filistin yang disebutkan tadi bahwa itu adalah lembah raksasa. Jadi di situ banyak sekali raksasa. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat, ya, sekalipun bahwa ia harus menghadapi banyak raksasa di lembah raksasa. Saya katakan tadi, Allah kita itu berkuasa bukan hanya di gunung, tetapi juga Allah kita berkuasa di dalam lembah. Sekalipun kita menghadapi lembah raksasa ini, banyak raksasa ini, tetapi ketika Tuhan bersama dengan kita, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Ada seorang penafsir berkata, kenapa Daud mengalami lembah raksasa, saudara-saudara? Ada seorang penafsir berkata, adalah sebagai bentuk pendisiplinan dari Tuhan ketika Daud jatuh ke dalam dosa, untuk menyadarkan Daud. Tetapi ada lagi yang berkata hal yang kedua, dia berkata untuk meningkatkan kehidupan rohani Daud. Kalau di dalam pasal yang ke-17, 1 Samuel pasal 17, dia menghadapi satu raksasa, tetapi di dalam 2 Samuel pasal 23, ia ada di lembah raksasa menghadapi banyak raksasa. Karena Tuhan ingin meningkatkan kehidupan rohani Daud. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekalipun kita ada di lembah, ya ingat, sekalipun kita ada di lembah, Tuhan kita tetap Tuhan yang sama, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tetap Allah yang berkuasa. Yang kedua, saudara-saudara, lembah bukan hanya lembah raksasa yang kita akan lewati, yang kita harus hadapi. Yang kedua, di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-14. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-14, Bapak Ibu perhatikan, saya baca mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-14, ayat 9 sampai ayat 12. Bapak Ibu perhatikan. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta
ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Saudara perhatikan di sini ada lembah Sefata. Ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Ayat 12 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lembah yang kedua, saudara-saudara, ingat ya, setiap kali saya bicara tentang kata lembah, itu tempat yang tidak menyenangkan. Tetapi di tempat itu juga Allah berkuasa. Lembah kedua adalah lembah Zefata. Apa itu saudara-saudara? Ya, di dalam kamus Alkitab itu artinya adalah lembah menara jaga atau lembah pergumulan doa. Ada apa di sini saudara-saudara? Saudara perhatikan, ada sebuah peperangan yang sangat tidak seimbang. Tadi dikatakan Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Jadi lembah Zefata itu adalah lembah menara jaga, lembah pergumulan doa. Kenapa saudara-saudara? Karena musuh jauh lebih banyak, musuh jauh lebih kuat. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, ternyata pasukan Raja Asa hanya separuh pasukan daripada Zerah Raja Ethiopia. Dan Asa tahu persis, sadar betul saudara-saudara, mereka ada di dalam posisi yang lemah, tidak mampu, tidak kuat. Mungkin pada hari ini kita sedang berpikir tentang siapa kita, saudara-saudara, sama seperti apa yang dipikirkan oleh Raja Asa. Raja Asa sangat tahu bahwa mereka dalam posisi yang lemah, posisi yang sangat tidak mampu mengalahkan Zerah Raja Ethiopia ini. Tetapi sekali lagi, lembah menara jaga, lembah pergumulan doa, ternyata ayat yang kita baca dalam ayat 12, Tuhan memukul kalah orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Saya katakan tadi, mungkin kita merasa bahwa kita adalah dalam posisi yang lemah dalam ekonomi, kita lemah dalam pendidikan, kita lemah dalam relasi, kita lemah dalam pengalaman, kita lemah dalam modal. Tetapi dengarkan baik-baik, pihak yang lemah kalau bersama dengan Tuhan, lalu itu dalam doa dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, jadi pihak yang sangat kuat. Coba perhatikan dulu seruan daripada Raja Asa di sini dalam ayat yang ke-11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Saya seringkali dalam kehidupan ini merenungkan tentang masa depan anak-anak Bapak Ibu. Saya tahu mereka dalam pergumulan dan menghadapi saingan yang sangat berat hari-hari ini. Bahkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam pelayanan dalam keluarga kami secara khusus, saya tahu persis saudara-saudara. Walaupun mereka kuliah, tapi saya tahu persis mereka lemah dalam hubungan,
mereka lemah dalam pengalaman. Tetapi saya percaya kebenaran firman Tuhan. Lembah Zefata adalah lembah menara jaga, lembah pergumulan dalam doa. Ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan, pihak yang lemah menjadi pihak yang kuat. Sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimanapun kondisi kita, mari kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Hari ini mengawali bulan ini, kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia sudah berikan hidupnya kepada kita, supaya kita hidup, supaya kita kuat, supaya kita mampu melewati setiap lembah-lembah yang mungkin bisa kita lalui dan kita alami dalam hidup ini. Walaupun harus berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Allah kita bukan hanya Allah berkuasa ketika kita nyaman, tenang, diberkati, tapi Dia juga Allah yang berkuasa sekalipun kita ada di dalam lembah. Mungkin
Mungkin pada hari-hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami yang namanya lembah Zefata. Peperangan yang tidak seimbang. Kau mungkin berkata, Tuhan, pengalamanku terbatas, kekuatanku terbatas, modalku terbatas, relasiku terbatas. Pihak yang lemah ketika ada Yesus menjadi pihak yang kuat. Mungkin engkau ada di lembah Refaim, raksasa-raksasa yang engkau hadapi. Tuhan ingin sedang meningkatkan kerohanianmu untuk engkau punya pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ingat, ketika engkau memakan roti dan meminum anggur sebagai bukti cinta kasih Tuhan yang sudah memberikan hidupnya kepadamu, supaya menjalani hidup ini kita tetap kuat dan berkemenangan. Mari Bapak Ibu, mari ambil roti di dalam tangan kananmu. Angkat roti dengan tangan kananmu. Berkatilah perjamuan kudus ini Tuhan. Supaya kami selalu menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami ada di dalam lembah, tetapi Engkau ada di sana memberikan kekuatan. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Mari angkat cawan minumanmu, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Musim-musim hidup kami Engkau ada bersama dengan kami. Bapa yang baik, tolong setiap anak-anak-Mu yang di dalam kelemahan berikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang minggu ini Tuhan tolong semua aktivitas jemaat Tuhan. Ketika kami keluar masuk dari rumah, kami ada di dalam perlindungan-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, anak-anak sampai yang tertua sepanjang bulan ini kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan kebenaran firman-Mu, kami sudah diberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari tetap kita semangat menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin.